Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu Muhammad wassalamu walahinin yatajadda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak kelihatan ya cowok ya? Maju nggak? Maju dulu. Ayo maju. Yang cewek maju gitu loh. Biar dekat juga. Kalau ini kelihatan nggak? Ini kelihatan. Semua kelihatan semua. Mendingan. Ayo maju dulu, maju. Maju semeter, 2 meter lah. Meter setengah sampai sini. Ayo adik-adik. Yang cowok Hari, ayo depan Hari sama itu Safarun. Ya, ini. Oke, ini emang risiko materi sore ya. Yang pematerinya habis dari lahan, capek. Yang apa pendengarnya juga udah capek dari pagi. Ini masih semangat nggak? Sedikit. Oke, mungkin biar tambah semangat kita tepuk anak soleh dulu. Tahu kan tepuk anak soleh? Tahu nggak? Nggak tahu. Oke. Jadi tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yeah. Oke, sip. Oke, kita masuk ke materi keindonesiaan. Jadi sebelum mulai, materi ini alhamdulillah bisa diselesaikan tadi subuh. Ya, kebetulan saya tidak kebetulan sih, kesalahan. Semoga ini bisa menjadi pemantik awal ya untuk cakrawala kita semua tentang keindonesiaan. Terus pemikiran saya dari tulisan ini berpantik dari buku Nar di Republik Indonesia karyanya Tan Malaka, kemudian dari Sangkir Kopi Kapal Api, Longsai Sigaret, kemudian Keindahan Alam Ciptaan Allah, hasil didikan teman-teman pergerakan dan pihak lainnya. Oke, era baru. Jadi saya mengklaim bahwa Forsika saat ini kita memasuki era baru dipimpin oleh orang-orang pemikir, pecinta kopi, semua BPI pecinta kopi dan BPH juga, penikmat alam, suka healing, dan mempunyai dedikasi penuh pada kemajuan organisasi. Jadi tanpa mengurangi kultur Forsika sebagai lembaga dakwah organisasi keagamaan, arah gerak Forsika yang sekarang nantinya akan sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran kiri, moderat, dan islami. Jadi materi ini juga nanti akan saya bawakan dengan gaya aktivis atau gaya pergerakan. Semoga bisa semangat ya. Oke, kita masuk ke ini kelihatan nggak? Nah, kelihatan. Oke, jadi desain Republik Indonesia itu banyak diilhami oleh tulisan-tulisan para pemikir bangsa, misalnya Tan Malaka, Sultan Syahrir, Soekarno, Muhatta, Sokraminoto, dan tokoh-tokoh lain lah. Dan kebanyakan dari mereka itu adalah pemikir kiri. Pemikir kiri itu adalah orang-orang. Jadi dalam konteks apa ya pemahaman gerakan, pemahaman dalam keteraturan dunia itu ada kiri dan kanan dan juga ada yang tengah. Jadi kalau kiri itu sifatnya menolak statisme. Maksudnya dunia ini dinamis. Kita harus orang-orang kiri itu harus selalu kritis. Nggak boleh tunduk pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah begitu saja. Kita harus mengkritisi semua hal-hal yang dikeluarkan pemerintah. Juga hal-hal yang mungkin selama ini dianggap umum oleh masyarakat. Itu kiri. Kemudian kalau kanan itu lebih cenderung kepada keteraturan. Misalnya kayak sekarang perusahaan sebagai perusahaan itu nanti ada buruh yang bekerja dengan gaji yang segitu, dengan jam kerja yang segitu, itu kita harus kalau orang-orang kanan itu biasanya menerima, ya udah itu sebagai hukum alam, itu sebagai keteraturan yang sudah terjadi selama ini.
Itu. Kalau orang kalau orang-orang kiri itu enggak. Jadi misalkan selama ini kan buruh kan 8 jam ya. Kemudian hari libur itu kadang nggak diliburkan. Nah, itu kalau orang-orang kiri itu melakukan aksi mogok kerja, demonstrasi minta naik gaji, kemudian minta hari libur diberikan, libur kehamilan yang cewek, libur menikah untuk yang mau menikah kayak gitu. Itu termasuk hasil-hasil pemikiran orang kiri. Kemudian, nah apakah kita ini kiri atau kanan itu kan? Indonesia ini kan kita nggak tahu. Ya, jadi benar kata Rangga, kita ini tengah-tengah. Founding Father Indonesia itu telah merumuskan Pancasila sebagai asas ekonomi dan politik negara. Pancasila ini sebagai ideologi itu adalah paham yang moderat, jadi di tengah. Untuk menyeimbangkan pengaruh sosialisme pada zaman itu dan kapitalisme dalam pelaksanaan ekonomi, kemudian eh, liberalisme dan komunisme dalam politik dan mewadai seluruh agama. Jadi Pancasila ini komplit, moderat untuk dalam ekonomi, dalam politik juga bisa mewadai semua agama, baik itu Islam, Kristen, Hindu dan lain-lain. Tapi pada pelaksanaannya eh, banyak dinamika lah waktu di awal terutama ya. Soekarno itu orangnya cenderung kiri. Jadi kiri itu biasanya identik dengan sosialis komunis. Meskipun sorry, aku disclaimer dulu di sini ya. Jadi pengertian komunis itu bukan orang yang nggak beragama, orang yang nggak menyembah Tuhan. Jadi komunis dan sosialisme itu adalah paham politik, paham ekonomi, bukan paham agama sebenarnya. Jadi orang-orang kiri itu cenderung komunis dan sosialis itu lebih dekat dengan orang-orang bawah tanah. Maksudnya orang-orang biasa seperti kita. Sorry, bukan orang-orang masih ya. Maksudnya orang-orang yang bergerak di bawah tanah gitu loh, diam-diam. Kalau kalau orang-orang kanan itu cenderung kapitalis dan liberalis, itu biasanya deketnya sama pengusaha yang punya perusahaan kayak gitu. Nah, Soekarno ini dalam awal-awal kemerdekaan itu cenderung sosialis. Jadi di mana di masa awal itu apa ya? Soekarno kan menerapkan demokrasi terpimpin kan. Jadi semua semua urusan negara itu diurus oleh pusat, oleh Jakarta. Namanya asas sentralisasi. Kemudian ini mulai berubah saat Soekarno ditumbangkan. Itu di masa Orde Baru. Nah, kalau Soekarno ini dekatnya dengan Cina, dengan Rusia, bahkan pada saat itu Indonesia dapat kapal selam teknologi canggih pada zaman itu ya, itu dari Rusia disumbang. Kemudian pada zaman Soeharto itu berbalik hampir 180 derajat karena Soeharto itu lebih dekat kepada Amerika. Jadi sistem ekonomi Indonesia menjadi lebih kapitalis. Bisa dilihat waktu zaman Soeharto itu modal-modal asing boleh masuk ke Indonesia. Kemudian ada Freeport. Freeport itu semakin menjamur waktu zaman Soeharto. Kemudian ada juga perusahaan-perusahaan tambang lain kayak minyak, batu bara itu akhirnya dari luar negeri itu mulai masuk ke Indonesia itu zaman Soeharto. Itu karena lebih ke kapitalisme zaman Soeharto. Kemudian ekonomi Pancasila ini yang menyeimbangkan antara sosialis dan liberal, sorry, antara ya sosialis dan liberal itu mulai bisa diseimbangkan di era reformasi. Eranya Gus Dur, kemudian Megawati, SBY dan Jokowi sampai sekarang. Meskipun masih terasa kapitalismenya tapi setidaknya tidak semasif zamannya Soeharto. Zaman sekarang koperasi udah banyak. Jadi cirinya sosialisme itu, sorry, cirinya Pancasila itu koperasi. Kalau kapitalis itu bank, bank itu kapitalis. Oke, ada yang mau tanyakan? Sebentar, ini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Ini materinya kan ini tadi. Ini keindonesiaan. Sosialis itu secara ekonomi itu lebih ke koperasi, milik bersama. Tuh. Kapitalis itu bank. Ya, bank, perusahaan itu kapitalis biasanya. Ada yang mau tanyakan dari sejauh ini? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Jadi tadi kan pengantar kan, ini kita masuk materinya.
Oke, jadi ini Indonesia. Jadi ada nggak yang mau ngasih pendapat apa itu Indonesia? Harusnya ada sih. Ayo, apa? Oke, rumah. Ada yang lain? Yang lain? Indonesia itu apa? Nusantara. Ya. Suatu organisasi warga saya. Oke, bagus. Ada yang lain yang mau ngasih pendapat terkait negara? Terkait Indonesia? Oke, kalau nggak ada, aku lanjut. Jadi tadi udah bagus ya jawabannya. Ada yang rumah, ada yang Nusantara, ada yang sebagai tadi secara definisi ya Indonesia itu apa. Jadi kita masuk ke Indonesia sebagai sebuah negara. Negara di sini aku pengantar dulu ya. Jadi negara itu terbentuk ada 5 teori. Yang pertama teokrasi, hukum alam, perjanjian masyarakat, kekuatan, dan garis kekeluargaan. Teokrasi itu agama. Jadi eh, pembentukan negara ini tuh adalah apa ya maksudnya? Tuhan, apa Tuhan saya? eh Takdir Tuhan. Jadi Tuhan itu sudah apa ya? Ada takdirnya lah. Ini pasti nanti jadi dari suatu negara kayak gitu. Secara ringkas kayak gitu. Kemudian hukum alam ini mirip dengan teokrasi tapi lebih didasarkan kepada hukum alam. Ya jadi ya udah ini hal yang seharusnya yang sudah seharusnya terjadi di masyarakat dan di alam raya ini gitu. Kemudian perjanjian masyarakat di sini negara itu terbentuk dari sekelompok masyarakat. Misalkan di desa ini ya, desa ini tuh hidup masyarakat awalnya awalnya masyarakat biasa, kemudian mereka merasa butuh seorang pemimpin biar bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan mereka, biar bisa menertibkan, biar bisa ada nih ketertiban yang disepakati di masyarakat. Akhirnya mereka membentuk sebuah pemerintahan. Tuh, itu masyarakat. Kemudian kekuatan di sini misalkan kayak di film-film kolosal, ada pendekar, kemudian nanti dia misalnya paling power di masyarakat, terus dia mendeklarasikan diri sebagai pemimpin, raja kah atau apakah kayak gitu. Kemudian kalau garis kekeluargaan ini yang terjadi di kerajaan-kerajaan. Jadi kalau memang anaknya raja jadi pemimpin lagi, kayak gitu. Kita masuk ke hakikat negara. Teori sosiologis. Jadi negara itu sebagai suatu institusi sosial yang tumbuh di wilayah masyarakat agar dapat mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat. Itu sosiologis. Kemudian teori hukum murni. Negara itu sebagai norma-norma hukum yang sifatnya mengikat. Kalau teori dua sisi ini gabungan antara sosiologis dan hukum murni. Jadi negara selain punya kewajiban untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat, negara juga punya kewajiban untuk sebagai apa ya? Sebagai norma-norma hukum yang artinya masyarakat itu harus taat kepada negara. Kalau teori modern, di sini negara itu adalah bangsa, negara itu adalah bangsa yang kemudian membuat bangsa-bangsa itu bersatu membuat negara dengan tujuan yang sama dan menyepakati adanya kekuasaan yang menyatukan bangsa-bangsa tersebut. Jadi misalkan suku Jawa, misalkan suku Jawa, suku Madura, suku Bugis, suku Batak itu sama-sama mendeklarasikan diri masuk sebagai bagian dari NKRI, terus menyebut diri sebagai bangsa Indonesia, kayak gitu. Kemudian kita masuk ke definisi Indonesia sebagai bangsa. Bangsa sendiri adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal, keturunan, adat, bahasa, dan sejarah serta berpemerintahan sendiri. Kemudian bangsa Indonesia sendiri itu adalah terbentuk dari bangsa-bangsa dalam Hindia Timur. Jadi di sini aku nggak pakai aku mengikut kepada Hasokraminoto yang nggak mau menyebut Hindia Belanda tapi Hindia Timur. Jadi bangsa-bangsa dalam Hindia Timur ini dan suku-sukunya menyatakan melebur dalam NKRI. Tuh. Tapi ini itu tidak menghilangkan eksistensi dari mereka sendiri. Misalkan orang Jawa tetap disebut orang Jawa, orang Madura tetap disebut orang Madura.
orang Kalimantan tetap disebut orang Kalimantan kayak gitu. Eh, Peleburan ini tuh hanya untuk kita bisa mengakui atau agar kata bangsa Indonesia ini tuh punya rakyat, punya anggota gitu. Dan itu penting untuk eksistensi Indonesia secara de facto di dunia internasional karena syarat negara kan ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintahan. Kemudian ada dari tadi itu selanjutnya diakui sebagai budaya Indonesia, misalnya kayak reok itu kan budaya Indonesia yang mungkin diklaim Malaysia ya. Wayang juga disebut budaya Indonesia dan lain-lain. Oke, kita masuk ke bagian sejarah Indonesia. Ini ada kutipan dari Sujiwo Tejo. Alur sejarah itu selalu dibuat oleh pemenang. Jadi misalkan sejarah Jerman, misalkan dulu Jerman itu menang dalam Perang Dunia Kedua, pasti sejarahnya adalah Hitler itu adalah seorang pahlawan yang bisa mencetuskan ide yang sangat brilian untuk dunia. Itu kalau Jerman menang. Tapi karena Jerman kalah, akhirnya yang menang adalah Amerika misalkan atau sekutu. Jadi sejarahnya dibuat sebagai Jerman itu negara yang berontak, kayak gitu kan. Itu alur sejarah. Tapi apakah Indonesia ini sebagai negara pemenang? Katanya kan kita kan menang kan, karena kita berhasil mengusir penjajah. Tapi selama ini di buku-buku sejarah SMA, sorry dari SD sampai SMA bahkan kuliah, itu kita selalu mengatakan bahwa kita itu bangsa terjajah. Seharusnya kalau kita ini bangsa yang merdeka, bangsa yang pemenang, itu menurut saya mungkin diksinya adalah ada orang asing Belanda datang ke Indonesia, kemudian kita mengusir. Jadi bukan kita dijajah tapi kita mengusir. Seharusnya seperti itu. Tapi selama ini di sejarah-sejarah kan kita menyebut kita sebagai bangsa terjajah kan. Karena bagaimanapun sejarah-sejarah awal di tahun 1800 sampai 1900-an itu belum ada orang Indonesia yang punya yang punya intelektual kuliah zaman itu. Karena ya mungkin masih tradisional, masih desa dan lain-lain. Mulai ada orang-orang kuliah itu tahun 1900-an. Jadi sejarah-sejarah tahun 1800 sampai 1900 itu yang bikin adalah orang-orang Belanda ataupun Inggris ataupun siapapun lah yang waktu itu datang ke sini sama VOC. Oke, Nusantara. Jadi apa yang kita duduki sekarang adalah sebagai Indonesia dulunya adalah kerajaan-kerajaan baik Hindu, Buddha maupun Islam. Oh ya, sorry aku belum itu ya. Jadi di ini sorry nanti di bawah aja. Kemudian hubungan dengan negara atau kerajaan di kancah Asia ataupun dunia pada zaman itu udah terjadi. Jadi VOC datang ke Indonesia itu bukan hal baru bagi Indonesia. Dulu dulu Samudra Pasai itu bahkan udah bermitra dengan Turki Utsmani, dengan Cina, Majapahit juga dengan Cina. Buktinya ada Laksamana Cheng Ho datang ke Indonesia kan. Kemudian bangsa Barat ini datang ke Indonesia itu bukan untuk menjajah. VOC ataupun Portugis pada zaman itu datang kan untuk nyari rempah, untuk berdagang. Tuh. Terus bagaimana Indonesia ini bisa dijajah kemudian? Apakah masuk akal menurut kalian? 1.000 orang berdagang tiba-tiba bisa menguasai suatu negara yang beranggotakan puluhan ribu atau mungkin waktu itu udah ratusan ribu ya rakyat mungkin Banten ataupun Tidore Ternate gitu kan. Oke, mungkin aku disclaimer juga di sini. Pembahasan ini akan terasa provokatif. Jadi kalau tidak sepakat boleh nanti disampaikan di sesi diskusi. Ini menurut saya. Jadi penjajahan secara maknawi itu sudah terjadi sejak lama di Indonesia. Masyarakat Indonesia itu kulturnya serakah, rakus, dan mementingkan diri sendiri sampai sekarang. Tahu kan berita yang anak pajak? Nah, oke, itu penjajah itu. Kemudian ini fakta pendukung ya. Jadi konsep kerajaan sendiri pada zaman dulu itu udah termasuk penjajahan. Jadi orang Indonesia itu maunya jadi raja, maunya itu dihormati, maunya menyerap upeti dari masyarakat. Kalau orang Indonesia dulu emang benar-benar niat mengayomi masyarakat, otomatis nggak kerajaannya dibentuk. Mungkin udah bentuk republik ataupun bentuk sistem apalah yang nggak kerajaan. Tuh.
Terus keberhasilan bangsa Barat sendiri untuk menguasai Indonesia itu adalah kebodohan orang-orang Nusantara sendiri. Salah satu contohnya adalah kerajaan Banten waktu itu memberikan hak VOC untuk memonopoli ekonomi dengan benefit kerajaan mendapatkan upeti yang tinggi. Jadi kalau ekonomi itu diserahkan kepada rakyat Banten, paling misalkan kerajaan Banten paling dapat emas mungkin 500 gram lah anggaplah segitu ya. Tapi kalau waktu itu VOC menawarkan, ini contoh aja ya. Waktu itu VOC menawarkan kalau saya bisa memonopoli nanti saya kasih sekian kilo emas misalnya kayak gitu. Dan itu rajanya mau bodohnya. Ini siklus ya, ini siklus. Jadi raja, kemudian anaknya jadi raja dan seterusnya. Kemudian di garis keturunan itu pasti ada satu raja yang bodoh, yang gak siap ibaratnya, dan itu nggak punya kemampuan politik. Akhirnya asing VOC waktu itu mungkin ya, ini aku VOC aja yang umum. VOC itu mengajukan proposal untuk memonopoli dagang, kemudian diberi izin oleh si raja yang kurang cakap itu. Kemudian VOC ini berkembang dan akhirnya VOC juga bisa mendirikan benteng di Banten kan waktu itu, tahu kan? Nah, tuh. Kemudian akhirnya ada fase kerajaan lemah. Waktu itu Banten dipimpin oleh Sultan Haji kalau nggak salah. Anaknya Sultan Haji apa ya? Yang masih 5 tahun terus jadi raja. Itu kan nggak mungkin karena anak 5 tahun bisa memimpin kerajaan kan. Akhirnya kerajaan itu disetir VOC. Setelah itu kerajaan lemah dan akhirnya VOC bisa menjajah. Itu siklus. Kemudian ini ada siklus kedua, ada raja, anaknya jadi raja dan seterusnya. Kemudian rajanya mungkin kurang adil waktu zaman itu dan ada fase kerajaan lemah, ada jajaran petinggi kerajaan yang berkhianat, bekerja sama dengan asing untuk menggulingkan kerajaan dan seterusnya. Itu siklus yang selalu terjadi. Teman-teman kalau mungkin di sini ada yang pernah nonton filmnya Sultan Agung, itu kegagalan ini menurut film itu ya. Aku nggak tahu apakah itu dibaik-baikan untuk menghormati kerajaan Jogja atau bagaimana, nggak tahu. Tapi di film itu kegagalan Mataram Islam menyerang VOC di Jakarta waktu itu adalah karena ada satu senopati yang berkhianat. Dia itu udah bekerja sama dengan Belanda, nanti pasukan Mataram dicegat di Cirebon. Terus ya akhirnya habislah Mataram. Tuh, itu bangsa kita sendiri seperti itu. Jadi jangan menyalahkan asing kalau kita dijajah. Ini ya, ini siklus yang selalu ditulis oleh buku-buku sejarah. Termasuk Ternate Tidore itu kan perang kan, rebutan kekuasaan. Akhirnya nanti Ternate sama Spanyol atau kebalik ya. Pokoknya yang satu Spanyol, yang satu Portugis kan. Itu akhirnya ya kayak gitu kan. Terus mungkin Ternate menang, terus seneng akhirnya dimanfaatkan oleh Portugis. Ya kayak gitu. Itu negara kita. Lucu kan. Oke, kita masuk ke bagian di mana beberapa wilayah yang sekarang menjadi Indonesia sudah dijajah begitu lama. Jadi kan pernah dengar nggak Indonesia itu dijajah 300 tahun, tiga setengah abad. Itu bener nggak menurut kalian? Ya, bener. Salah. Oke, jadi sebenarnya salah. Karena kalau menyebut Indonesia itu nggak semuanya dijajah. Bahkan Pulau W tau nggak? Yang di Aceh itu loh. Itu loh nggak pernah dijajah. Oh dia nggak ada penghuninya. Itu yang nggak. Tapi Aceh itu baru bisa ditaklukkan Belanda itu pada tahun 1940-an. Jadi kalau menyebut Indonesia dijajah oleh Belanda sepenuhnya itu ya mungkin cuma 3 tahun. Karena setelah itu kan ganti Jepang kan. Kayak gitu. Jadi salah kalau tiga setengah abad. Termasuk kemerdekaan Indonesia tanggal 17 itu apakah iya? Karena pada tanggal 17 itu masih ada Aceh itu masih belum menyatakan bergabung ke Indonesia. Aceh itu masih ingin mendirikan Darul Islam Aceh. Tuh. Ini kalau kalian kuliah sejarah pasti dibahas rinci terkait kemerdekaan Indonesia. Jadi ada yang mengatakan Indonesia merdeka itu tanggal 18, ada yang mengatakan Oktober tahun tanggal berapa, aku lupa. Pokoknya setelah Aceh menyatakan diri masuk Indonesia dan lain-lain lah. Oke, kita masuk ke era kebangkitan. Indonesia pra kemerdekaan. 1908 waktu berdirinya Budi Utomo kalau nggak salah ya. Gimana? Lanjut.
Oke. Jadi zaman itu Budi Utomo itu salah satu yang pertama muncul di kalangan mahasiswa, organisasi mahasiswa. Ada juga SDI yang kemudian menjadi Syarikat Islam dan melahirkan. Nah, dari SI ini menurut filmnya Hosok Raminoto ya. Jadi Hosok Raminoto itu dulu punya pondok. Pondoknya itu ya menampung mahasiswa-mahasiswa lah. Itu melahirkan jadi Semaun, Darsono, Soekarno itu adalah hasil didikan dari Hosok Raminoto. Tuh, jadi bisa dibilang SI itu melahirkan PKI juga. Nanti SI setelah runtuh kan ada SI merah, ada SI putih kan. SI putih nanti menjadi Masyumi. Kemudian ada Muhammadiyah, ada NU, dan organisasi lain yang berbasis nasionalis, agamis maupun sosialis. Oke, kebangkitan organisasi Islam. Ini tidak muncul begitu saja, tapi terpantik atau dipantik dari gerakan-gerakan kemerdekaan di Timur Tengah. Jadi zaman itu Indonesia itu nggak sendiri dijajah, tapi Timur Tengah juga dijajah oleh Inggris. Itu eh, penjajahan semakin masif itu saat Turki Utsmani runtuh. Akhirnya nggak ada Islam, nggak punya power lagi, hanya bagian-bagian kecil di tiap wilayah lah. Itu pun nggak punya pemerintahan yang bersatu. Kemudian mulai muncul gerakan-gerakan kemerdekaan yang digaungkan, sorry ya salah, yang digaungkan oleh pembaru Islam. Bisa waktu itu ada Muhammad Abduh, Rashid Ridho, Ibnu Khaldun, Hasan Al-Banna, dan siapa lagi aku lupa, pokoknya yang aku ingat tempat ini. Ada beberapa tokoh lain kok. Termasuk Ibnu Taimiyah itu salah satu tokoh yang menginisiasi pembaruan Islam. Nah, meskipun secara akidah dari tokoh-tokoh itu ada yang nggak sesuai sama kita, tapi kita kan melihat dari konteks politik dan gerakan ya. Jadi nggak masalah kita ibaratnya mengapresiasi mereka kayak gitu. Nah, kesadaran ulama-ulama sendiri untuk membentuk sebuah wadah organisasi itu semakin tergeliat setelah adanya gerakan pemurnian ajaran Islam oleh Abdul Wahab yang mendirikan mazhab Wahabi di Arab Saudi. Tuh, mereka itu ingin menghancurkan makam Nabi bahkan dan makam aulia yang lain. Ya, makamnya Wali Songo itu mau dihancurkan di seluruh dunia. Karena mereka menganggap makam-makam itu dikultuskan dan disembah. Jadi mereka kan takfiri kan. Jadi bid'ah dikit kafir, apa-apa kafir kan. Jadi mereka ingin itu dihancurkan kayak gitu. Nah, pada masa ini waktu itu NU dibentuk, kemudian mengirimkan komite Hijaz. Salah satu anggotanya itu Kiai Haji Wahab Hasbullah ke ke Liga Muslim, Konferensi Umat Muslim Sedunia. Kemudian akhirnya bisa disepakati oleh ulama-ulama yang lain untuk gerakan itu ditolak pada zaman itu. Ini kita masuk ke sesi menuju Indonesia Merdeka. Perumusan negara oleh BPUPKI menghasilkan Pancasila dan UUD 45. Kemudian pasti mungkin banyak ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz yang itu ya, apa semi-semi HTI ataupun FPI ya, yang kenapa Indonesia ini nggak jadi negara Islam aja, kenapa Pancasila, katanya Pancasila itu ideologi kafir dan yang lain kayak gitu kan. Jadi ini alasannya. Sebenarnya kalau ditarik sejarah lagi secara logika, itu apa ya, negara ini tuh negara ini tuh mayoritas dirumuskan oleh orang-orang Islam gitu kan. Jadi nggak mungkin mayoritas itu menyepakati hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu. Ini contohnya, ini peserta sidang BPUPKI itu mayoritas Islam. Kemudian 3 tokoh yang merumuskan dasar negara itu juga Islam. Panitia 9 juga full Islam. Tahu kan Panitia 9 yang bikin piagam Jakarta? Kemudian kemerdekaan Indonesia ini juga diperjuangkan oleh agama manapun, sehingga keputusan negara kesatuan republik adalah yang paling tepat. Para ulama menerapkan kaidah fikih di sini, darul mafasid muqaddamun ala jalbil musolih. Ala jalbil masolih. Jadi meninggalkan kemafsadatan atau keburukan itu harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Itu. Jadi di sini. Jadi kalau waktu itu ulama waktu zaman itu memaksakan adanya Darul Islam, itu pasti akan ada perpecahan ini ya. Karena pembentukan negara Islam di Indonesia itu akan menimbulkan penolakan dari agama non-Islam dan memecah kesatuan bangsa.
Hal ini akan semakin menjauhkan Indonesia dari kata merdeka. Lebih jauh lagi, kalau Indonesia nggak merdeka, otomatis Belanda masih menjajah kan, atau Jepang masih menjajah. Jadi itu bisa mengancam keberlangsungan Islam karena Belanda juga punya misi kristenisasi. Bahkan Jepang itu memaksa umat Islam untuk Sekire. Sekire tahu nggak? Yang filmnya Hashim Asyari, yang sang kiai itu kan disuruh menyembah matahari kan waktu pagi-pagi kan. Tuh, jadi kalau Indonesia ini nggak segera merdeka, otomatis Islam ini akan semakin habis. Gitu. Makanya ulama-ulama zaman itu memilih untuk mengalah, memilih untuk mengalah, untuk tidak memaksakan Darul Islam, tapi memilih negara kesatuan karena untuk Indonesia ini segera merdeka dulu dari penjajahan. Kayak gitu. Toh Nabi Muhammad pada zaman menguasai Madinah ya, Nabi itu nggak pernah membentuk Darul Islam, tapi membentuknya Madinah sebagai Darul Mitsaq, yaitu negara kesepakatan. Jadi hukum Islam pada zaman Nabi itu ya hanya diterapkan buat orang-orang Islam. Orang-orang Yahudi yang waktu itu melanggar melanggar agama, mungkin kalau orang Islam maling kan dipotong tangannya ya. Tapi kalau orang Yahudi maling ya udah, wong itu orang Yahudi gitu loh. Dihukum sesuai sama hukum yang berlaku pada saat itu. Tapi nggak memaksakan hukum Islam pada orang-orang Yahudi. Oke, ini Indonesia sebagai Darul Mitsaq. Jadi sistem pemerintahan yang menempuh jejak kenabian itu berdasarkan kebersamaan dan keadilan bagi semua bangsa dalam perjanjian dan kesepakatan yang termaktub dalam pasal 47 ya. Ini pasal 47. Dalam 47 pasal. Jadi Piagam Madinah itu ada 47 pasal. Itu kesemua-muanya berdasarkan kebersamaan dan keadilan. Itu untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Di sini itu aku nggak bermaksud untuk membandingkan Indonesia dengan Madinah pada zaman itu karena memang nggak banding, tapi hanya ingin menunjukkan itu loh bahwa Indonesia ini udah memenuhi syarat-syarat sesuai sama pemerintahan yang dibentuk Nabi di Madinah pada zaman itu. Ini ada lanjutan. Jadi pembentukan Darul Islam atau Khilafatul Islamiyah sebenarnya didasarkan pada hadis ini apa? Jadi ini hadisnya panjang, ini aku potong. Jadi ada kalimat khilafah ala minhajin nubuwah. Khalifah yang menempuh jejak kenabian. Itu kenapa orang-orang HTI pengen mendirikan khilafah itu dalilnya. Tapi Mitsaq al-Madinah itu negara kesepakatan atau perjanjian, bukan negara Islam, bukan pura daulah Islamiyah atau khilafah dalam pandangan kelompok Hizbut Tahrir dan ISIS yang menginginkan kekhalifahan dalam arti kerajaan. Jadi yang digaung-gaungkan oleh HTI selama ini itu adalah Indonesia ini tuh pengen dibentuk menjadi seperti Turki Utsmani zaman dulu. Jadi kekhalifahan yang dimaksud adalah kekhalifahan kerajaan. Jadi nggak demokrasi lagi nantinya. Sini padahal zaman dulu juga Nabi itu nggak bikin kerajaan kan. Nabi malah bikin Darul Mitsaq bersama umat beragama, suku dan yang lainnya lah. Dan seterusnya. Nanti bisa dibaca sendiri, nanti aku share PPT-nya. Oke, kita masuk ke pembahasan pasca kemerdekaan. Sampai sini dulu ada yang mau tanyakan sebelum masuk ke pasca kemerdekaan? 10 menit. Bingung ya? Nanti bisa dibaca lagi. Ada pertanyaan sejauh ini untuk materi yang sebelum kemerdekaan? Gak ada? Oke. Kalau nggak ada, aku masuk ke sini. Jadi ini setelah kemerdekaan. Aku nggak perlu jelasin dari awal Soekarno jadi presiden sampai sekarang. Jadi aku hanya membahas poin-poin penting aja. Dan pembahasan ini akan terkesan sedikit politis. Oke, gerakan mahasiswa. Ini sedikit ulasan. Jadi kondisi negara zaman Orde Lama itu sangat carut marut. Itu memicu gerakan mahasiswa. Aksi demo, ricuh, boikot, pembakaran isu, itu banyak terjadi zaman itu. Apalagi waktu akhir-akhir Soekarno mau lengser ya. Penyebabnya itu adalah utang negara itu meningkat, kemudian inflasi juga tinggi. Zaman itu rupiah itu inflasi sampai 600%. Jadi yang awalnya $1 itu adalah Rp1.000 kalau nggak salah, itu meningkat menjadi Rp6.000. Itu utang negara yang awalnya 1 triliun jadi 6 triliun.
Kayak gitu. Terus kenapa mahasiswa yang melakukan demo? Karena yang melakukan sorry yang melakukan gerakan ya. Karena cuma mahasiswa dari seluruh rakyat Indonesia ini, cuma mahasiswa itu yang punya kemampuan intelektual, kemudian mahasiswa juga dikaruniai wawasan yang luas dan pemikiran kritis yang juga mampu menganalisis risiko-risiko kebijakan. Jadi kita sebagai mahasiswa itu ya harusnya sadar akan apa yang terjadi di masyarakat. Kita nggak boleh diam aja, misalkan ada hal yang merugikan masyarakat itu kita yang memperjuangkan lah, kita yang tahu alurnya. Kalau orang desa kan paling tahunya kan yang penting bisa makan kayak gitu kan. Kalau kita, harapanku kita semua sebagai orang-orang Korsika itu nantinya di masyarakat misalkan ada yang nggak bener ya kita tahu alurnya, misalkan ke polisi, misalkan ke DPR kayak gitu. Oke, ya aku bercerita sedikit terkait kegagalan konsep Nasakom di sini. PKI awalnya adalah Partai Sosialis Komunis. Akhirnya tersusupi oleh paham-paham ateisme. Akhirnya PKI itu disebut sebagai orang yang nggak beragama kan sekarang. Padahal sebenarnya Tan Malaka sendiri itu berbicara kami ini dalam berislam seislam-islamnya, tapi dalam berekonomi kami sesosialis-sosialisnya. Jadi Tan Malaka itu dulunya yang apa zaman kecil itu ya ngaji yang apa bapaknya itu termasuk kiai kampung lah, ulama di desanya waktu itu. Jadi kalau dibilang kalau Tan Malaka itu orang yang ateis itu mungkin enggak, karena dia juga masih sholat, masih beragama Islam. Itu orang-orang ateis juga, orang-orang komunis juga enggak semuanya enggak sholat, masih ada yang sholat, masih ada ulama bahkan yang masuk ke dalam PKI. Itu membuktikan bahwa PKI itu bukan orang yang enggak tahu agama. Kemudian setelah PKI yang disusupi seperti itu, partai-partai Islam waktu itu Masyumi itu tidak lagi memperjuangkan Islam, tapi membawa kepentingan golongan masing-masing, ambisi jabatan lah, ambisi ini dah dan lain-lain lah. Dan bahkan Masyumi waktu itu Partai Masyumi itu tersusupi oleh kelompok yang ingin mendirikan Darul Islam, DITII. Tahu DITII ya? Yang kata Suryo kemudian Daud Bere. Oh iya, bentar, tiga Gio. Nah, terus akhirnya PKI itu bermanuver waktu itu untuk menyingkirkan partai-partai Islam. Akhirnya pada zaman itu Masyumi dibubarkan karena yaitu ambisi mau mendirikan Darul Islam. Kemudian setelah PKI semakin seakar PDW anggapnya bahasa Jawanya, itu mahasiswa itu ingin melakukan pembendungan terhadap PKI. PKI itu di sini bukan hanya sebagai partai politik, tapi juga banyak organisasi mahasiswa yang berbasis nasionalis itu juga disusupi PKI. Yang paling besar itu namanya CGMI. Aku lupa kepanjangannya. Kemudian organisasi-organisasi Islam yang lain itu kayak PMI, kemudian HMI, PPI, dan ada Persatuan Mahasiswa Islam Persis dan lain-lain itu bersatu melakukan aksi kritik kepada pemerintah, kepada Soekarno terutama, yang akhirnya membuahkan hasil yaitu konsep Nasakom dihapus. Jadi penghapusan konsep Nasakom itu enggak terjadi serta-merta oleh ulama yang berdakwah, oleh ulama yang ceramah, tapi melalui gerakan-gerakan mahasiswa, demo lah dan lain-lain. Ya, jadi inti dari pembahasan bagian ini ya, bagian pasca kemerdekaan adalah yang pertama bahwa dakwah Islam akan lebih efektif jika terorganisasi, itu yang pertama. Kemudian bahwa jalur politik adalah yang paling efektif dalam berdakwah atau Islamisasi. Jadi kalau partai Islam mendapatkan kursi yang banyak di DPR, otomatis undang-undang yang dibentuk itu adalah pasti bernuansa Islam. Kemudian bahwa dalam berdakwah kepentingan syariat Islam harus di atas segala-galanya. Jangan sampai dalam kita berdakwah mengatasnamakan Islam ada kepentingan-kepentingan politik yang kita bawa. Itu sebisa mungkin dihindari. Syukron. Wa'alaikum khairu wabarakatuh aja. Ada pertanyaan? Gak ada sholat? Oke. Aku tutup. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.